Sebagai pondok pesantren Islam sampai dai berstandar yang mampu membina desa setiap tahun itu sebanyak 50 santri. Wasdadatil hamasatul laha wa wujidal isti'dadul ladzi yahmilu 'ala tadhhiyati. Dan yang terakhir, program bahasa, program unggulannya adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan muhadasah atau dialog memakai bahasa Arab. Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pondok Pesantren Al-Hikmah meraih torehan prestasi dari tingkat lokal, nasional. Hampir 2 dekade semangat dakwah dan keteguhan hati dalam penyebaran agama Islam lewat Pondok Pesantren Al-Hikmah membuat kami menjaga keistiqomahan, ketulusan, ketabahan, dan kesederhanaan untuk memperjuangkan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan agama yang kuat adalah bekal yang berharga sebelum menjalankan kehidupan yang sesungguhnya di tengah bermasyarakat. Kami bukan hanya mengajar, tetapi mendidik mental, menjaga hati, agar menjadi insan yang berwawasan dan berkepribadian yang islami sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hidup mulia bersama Al-Quran. Hidup mulia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan sore hari ini kita semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bertemu dalam rangka kegiatan yang kita tunggu-tunggu. Karena apa? Karena kita tunggu-tunggu. Karena ada beberapa pegawai Al-Hikmah yang sudah komunikasi dengan kami. Ustadz, kapan tarhib Ramadannya untuk seluruh pegawai begitu nggih? Jadi maka kita sebut dengan hari yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kegiatan tarhib Ramadan untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan yang akan berlangsung atau akan kita laksanakan besok pagi atau nanti malam ya, sudah masuk bulan suci Ramadan. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan senantiasa kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah hadirat uswah suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Seluruh pegawai Yayasan Al-Hikmah Boyolali yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenjang PAUD, TPA, TK, kemudian SD, kemudian MTS, SMA, LTQ, Markas Quran, pesantren putra, pesantren putri, tim dapur, tim umum, tim Al-Hikmah Mart,
kemudian dari keluarga besar yayasan, dan semua elemen termasuk bagian umum dan satpam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, kami diamanahi dari tim BPI untuk memandu kegiatan Tarhib Ramadan di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah memberikan barokah untuk kita semuanya. Okay? Ustadz dan Ustadzah, Bapak dan Ibu, seluruh keluarga besar dari Yayasan Al-Hikmah Boyolali, pegawai khususnya, pada kesempatan sore hari ini, kegiatan Tarhib Ramadan akan kita lalui beberapa rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah agendanya adalah tilawah Al-Quran. Jadi tilawah Al-Quran nanti yang akan disampaikan oleh Ananda Ammar dari kelas 7. Kemudian setelah tilawah Al-Quran, nanti akan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah sebagai nasionalisme kita sebagai warga NKRI, kemudian sebagai alma mater kita yaitu Al-Hikmah. Jadi NKRI dengan Indonesia Rayanya, kemudian alma mater kita dengan Mars Al-Hikmah yang senantiasa kita gaungkan setiap ketika ada acara. Kemudian acara berikutnya yaitu langsung inti acara, yaitu hari ini atau sore hari ini nanti kita akan berbicara tentang Tarhib Ramadan agar kita semangat dan siap menghadapi bulan suci Ramadan. Maka nanti akan ada diskusi antara Ustadz Mahmud dan Ustadz Mifdol. Ustadz Mahmud dan Ustadz Mifdol, beliau nanti akan menyampaikan kepada kita semuanya berkaitan dengan temanya adalah optimalisasi ibadah di bulan suci pada masa pandemi. Mohon maaf, saya ulang lagi, optimalisasi ibadah di bulan suci pada masa pandemi. Sehingga pandeminya masih dapat, dan apalagi kita masuk di dalam bulan suci. Semoga bulan suci Ramadan kali ini lebih optimal dibandingkan bulan suci Ramadan yang kemarin, nggih. Maka daripada itu, nanti akan ada diskusi antara Ustadz Mahmud, ada talkshow antara Ustadz Mahmud dan Ustadz Mifdol. Meskipun kemarin mungkin ada juga yang sudah menyimak materi di PMG, tapi insya Allah akan kita tayangkan kembali bersama di sore hari ini, dan mohon disimak dengan sebaik-baiknya karena ini bagian dari ilmu yang kita peroleh, dan insya Allah ini amanah dari Ustadz Mifdol agar Ustadz dan Ustadzah juga memperhatikan dan menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz Mifdol pada waktu PMG beberapa hari yang lalu. Begitu Ustadz dan Ustadzah, dan kemudian nanti diakhiri dengan acara penutup. Semoga rangkaian kegiatan kita di kesempatan hari ini lancar dan dimudahkan semuanya. Allahumma amin. Memasuki agenda yang pertama yaitu tilawah Al-Quran. Dan kita buka sebelum tilawah Al-Quran dengan membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi sebagai pembukaan agenda kita untuk Tarhib Ramadan di sore hari ini, Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadzah, pegawai Yayasan Al-Hikmah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki agenda yang berikutnya yaitu tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran di sore hari ini akan dibacakan oleh Ananda Ammar. Kepada Ananda Ammar, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u la syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wasirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa iza yatamur. Amma amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Demikian tadi tilawah Al-Quran yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Ananda Ammar. Bacaannya merdu, luar biasa, dan menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita bersama. Mohon maaf, saya sendiri juga tilawahnya tidak sebagus itu, tajwidnya atau suaranya tidak semerdu itu. Jadi kalau mendengarkan suara anak-anak yang bagus merdu begitu, hati ini bergetar dan menginspirasi untuk semangat beribadah, khususnya membaca Al-Quran. Semoga di bulan suci Ramadan nanti ada perbaikan-perbaikan ya untuk kita semuanya. Memasuki agenda berikutnya, setelah tadi tilawah, semoga Allah memberikan barokah kepada kita semuanya dengan tilawah yang disampaikan oleh Ananda Ammar tadi. Memasuki agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah. Sekali lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah. Silahkan. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur, cerdas, mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup
Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah. Demikian tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah yang menjadi kebanggaan kita bersama. Yang pertama, bangga menjadi warga negara Republik Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, dan ini menjadi citra kita bersama bahwa Al-Hikmah adalah bagian dari NKRI, dan NKRI harga mati. Nggak bisa terpisahkan antara Al-Hikmah dengan nasionalisme kita sebagai warga Indonesia. Begitu nggih, saudara dan ustadzah. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah menyenandungkan Mars Al-Hikmah sebagai jati diri kita, identitas kita, alma mater kita, bahwa kita adalah bagian dari Al-Hikmah ini. Dan Al-Hikmah ini adalah alma mater dan kebanggaan kita bersama, dan kita senandungkan dengan Mars yang visioner, kuat, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap visi-visi kita itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, seluruh pegawai Yayasan Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki inti agenda Tarhib Ramadan di kesempatan sore hari ini. Mohon dipersiapkan dengan baik catatan-catatannya, buku-bukunya, dan mohon disimak dengan baik agar nanti hasilnya bisa optimal dan nanti bisa di bulan suci Ramadan ini intinya lebih baik lagi daripada yang kemarin, dan kita bisa mencapai target-target yang kita harapkan. Begitu nggih? Kita langsung saja kita simak agenda Tarhib Ramadan di kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustadz Mifdal Mutahar LC MSI. Beliau nanti akan menyampaikan tentang optimalisasi ibadah di bulan suci pada masa pandemi. Semoga Allah memberikan barokah kepada kita semuanya, dan akan dipandu oleh beliau Ustadz Mahmud Sulani. Dan ini insya Allah kebanggaan kita ya. Kita bangga, Ustadz Mahmud dan Ustadz Didul adalah kebanggaan kita bersama. Banyak ilmu yang bisa kita serap dari beliau berdua. Kami berikan kesempatan kepada beliau berdua, dan kami persilahkan kepada Ustadz Mahmud untuk memandu, dan Ustadz Mifdal untuk bisa menyampaikan materi dan diskusi di kesempatan sore hari ini. Kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sudah mandi semua nggih? Sudah persiapan, dan terima kasih sudah datang kembali di channel kita saat ini MTST Al-Hikmah dalam rangkaian acara POMG virtual. Ini yang sudah kesekian kalinya sejak masa pandemi saat. Dan alhamdulillah semalam sudah mengikuti mabit, dan nanti insya Allah direkap oleh panitia siapa yang sudah menyelesaikan tilawah 1 juz, yang melaksanakan qiyamul lail dan maksurat sebanyak 2 kali, yaitu di sore dan pagi hari. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Ini adalah merupakan kenikmatan yang amat besar, dan terutama nikmat iman dan nikmat Islam untuk kita semuanya. Maka mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak, diakui sebagai umatnya, dan kita dapat bertetangga dengan beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di acara POMG virtual. Sebagaimana sudah disampaikan oleh panitia, 2 hari ini kita ngelihat HP lagi, lihat HP lagi. Tapi mau bagaimana, inilah yang terjadi. Begitu ya Ustaz ya? Iya, iya. Nah, di samping saya sudah ada tidak asing lagi, dan ya harus tahu, panjenengan harus tahu dong. Anak-anak panjenengan dititipkan ke beliau, yaitu Direktur Pesantren kita Ustadz Ahmad Mifdul Mutahar LC MSI. Kesempatan ini insya Allah kita ngobrol-ngobrol Ustadz ya. Ya. Jadi kalau saya tuh teringat, ini kan sudah mau bulan Ramadan. Jadi gimana ya kalau kita angkat sebuah tema, yaitu temanya sukses ibadah bulan suci. Di gimana ya, ngerangkai kata-katanya ya bagusnya, sukses ibadah di bulan suci di tengah masa pandemi, ya kurang lebih gitulah ya. Suci pandemi, nah kurang lebih itu. Jadi mungkin kita nanti ngobrol sebentar Ustaz, nanti kita diskusi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa jadi nanti disampaikan via komentar, nanti dijawab. Potong ya berarti ya di sini nanti ya kan? Hah? Oh gitu. Oh iya, oke. Ya, Bapak dan Ibu, oleh karena itu silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan, dan insya Allah akan kami jawab dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara POMG virtual ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, mari kita dengarkan pemaparan Kiai kita Ustadz Ahmad Mifdul Mutahar. Waktu dan tempat kami berikan. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin peserta Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu wali santri di rumah masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita semua, kehidupan panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu kelonggaran untuk senantiasa dapat bermuzakarah, dapat senantiasa mengingat-ingat, mengulas-ulas kembali apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita, yang itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dzakir itu kemudian kita pakai dengan istilah muzakarah, saling mengingat, saling mengulas-ulas dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang sudah sangat kita kenal baik ayatnya, yang tadi sudah saya sampaikan, wahai orang beriman, ditulis. Jadi di sini ada makna yang terkandung secara implisit bahwa kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman. Wahai orang beriman. Padahal kita tahu persis bahwa karakter kita masih sangat jauh dari keimanan. Misalkan seperti kita masih belum sering untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin, apalagi menghabiskan malam, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan masih banyak lagi.
Tapi meskipun demikian, Allah memanggil kita dengan panggilan Nidaul Habib ilal Habib. Panggilan seorang kekasih terhadap kekasihnya. Wahai orang beriman. Kutiba. Tidak furido, tidak wujiba. Tapi kutiba, telah ditulis. Telah ditulis ini artinya sudah sejak zaman dahulu. Kan begitu. Artinya di sini mengandung makna bahwa ada nilai kelembutan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Karena perintahnya ini nanti akan berat sehingga butuh cara tersendiri untuk menyampaikan. Kutiba. Alaikumus-siyamu, diwajibkan ya, meskipun arti aslinya ditulis kata bayak tubuh itu, tapi maknanya adalah diwajibkan pada kalian asyam, berpuasa. Agar kita tidak merasa berat juga, Allah sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kalian. Sehingga kita pun akhirnya merasa, oh ini memang sudah sejak zaman dahulu kewajiban, tidak hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah luar biasanya cara Allah menyampaikan pada kita dalam kondisi di saat perintah itu berat. Apalagi perintahnya kemudian lebih berat lagi di masa pandemi. Kan gitu ya. Padahal sudah 1 tahun kita bertahan seperti itu. Pandemi ini sudah sejak setahun yang lalu kita sudah mengalami ini. Dan ternyata masih belum selesai. Entah sampai kapan Allah angkat. Kita terus berdoa kepada Allah. Tidak jemu-jemunya barangkali memang Allah menghendaki kita untuk berdoa semakin kencang lagi kan begitu. Sehingga musibah ini benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Targetnya selalu jelas, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan perintah bertakwa itu dalam ayat lain memang disebutkan juga, carilah dengan cara apapun sarana agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan menuju kepadanya. Carilah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertakwa kepada Allah itu harus kita betul-betul cari sarananya seperti apa. Nah, kita jarang ya ketika menghadapi Ramadan itu membahas tentang bahwa para sahabat dahulu bisa membebaskan Persia. Sebenarnya sentuhan siapa? Sentuhan apa? Sentuhan siapa? Tentu sentuhan Allah melalui Rasulnya, kan begitu. Sentuhan apa? Adalah sentuhan Al-Quran. Dan Al-Quran itu kata kunci utamanya tidak bisa dilepas dengan bulan Ramadan. Artinya penguatan terhadap pemahaman Al-Quran, tilawatul Quran, hafalan Al-Quran dan sebagainya itu semakin dimaksimalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah-perintah maupun penggabungan antara Ramadan dan Al-Quran itu, sehingga mau tidak mau Al-Quran tetap dapat lestari dalam keseharian seorang muslim. Nah, oleh karenanya ketika kita membahas outputnya ya, mulai dari keberhasilan umat Islam membebaskan Persia, membebaskan Yaman, membebaskan Syam, Syria, kemudian sampai begitu indahnya akhlak mereka sampai orang Mesir saja itu minta supaya dibebaskan permasalahan mereka oleh umat Islam yang sebelumnya mereka dijajah di bawah kepemimpinan Romawi, kan begitu. Akhirnya juga dengan tulus mereka masuk Islam, dibebaskan umat Islam masuk Islam, bahkan bahasanya saja berubah menjadi bahasa Arab yang tadinya bukan bahasa Arab. Itu luar biasa. Itu semuanya adalah salah satunya yang utama diantaranya adalah sentuhan Ramadan. Ramadan tidak bisa dilepaskan dengan Al-Quran. Sebagaimana yang kita pahami bahwasanya pada bulan Ramadan itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Al-Quran.
Dan beliau untuk mendapatkan wahyu Al-Quran itu 3 tahun berturut-turut beliau bertahanus menyendiri ya, di Gua Hira setiap tahun 1 bulan. Dan itu kemudian berakhir dengan usia beliau di 40 tahun akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga seterusnya. Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita fahami, bahwa Ramadan tidak bisa dilepaskan dari pembentukan karakter umat Islam yang menjadi luar biasa. Dan itu sesuai dengan tema kita kali ini, bahwa pembentukan karakter itu bermula dari ibadah demi ibadah yang kita tempa. Harapannya, target utamanya sebenarnya adalah agar menjadi kebiasaan. Makanya nanti di akhir Ramadan biasanya itu kita diingatkan oleh para dai, para ustadz, para kiai, bahwasanya barang siapa yang menyembah Ramadan maka Ramadan akan usai, kan gitu. Kenapa? Karena targetnya sesungguhnya adalah Ramadan ini pembiasaan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Maka ketika pembiasaan ini sudah mulai maksimal di bulan Ramadan, kemudian bulan berikutnya kok tidak nambah, berarti tujuan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku atau tidak tercapai dengan baik. Nah, itulah sama juga dengan para pemimpin umat Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, semuanya adalah hasil didikan Ramadan. Semuanya hasil didikan Ramadan. Saya masih teringat sekali, orang tua kami dulu itu berhenti merokok itu pada bulan Ramadan. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Maksudnya bukan berarti terus kalau gitu merokok duluan biar nanti berhenti pada bulan Ramadan. Tidak seperti itu ya. Maksudnya adalah bahwa ini bulan kebaikan. Bulan kita betul-betul mengubah hidup kita menjadi lebih baik pada bulan ini. Kalau biasanya 1 juz maka bisa menjadi tambah. Kalau biasanya sekian lama belajarnya maka bisa ditambah. Dan itu untuk dibiasakan pada masa-masa berikutnya. Saya kira itu mungkin prolognya, Mas presenter ya. Semoga awalan ini menjadi kebaikan buat kita semua, karena kita memang masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan yang kalau sahabat dulu 6 bulan sebelumnya saja sudah menginginkan, ada syauk, rasa rindu yang sangat, yang itu sampai kemudian masuk dalam satu kebiasaan mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tidak sekedar sampai, tetapi maksimal maksudnya. Ini harus difahami. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz Mihdal. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, berarti kita harus sudah mempersiapkan kalau seperti itu ya. Ini tinggal 11 hari lagi kurang lebih, Ustaz. Salah kan kalau 11 hari lagi ya. 9 kan Sabtu. Ulangi. Nah, enggak apa-apa, lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin, syukran jazakallah khair Ustaz Mihdal. Jadi berarti Bapak dan Ibu, termasuk saya juga, Ustaz Mihdal juga, harus dari sekarang mempersiapkan baik itu target-target, kekuatan fisik, lalu harta yang hendak diinfakkan dan lain-lain, serta ilmu pastinya, untuk menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan ini di tengah pandemi. Nah, dari situ kita coba diskusi ya Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin kalau tadi Ustaz saya berpikiran ini kan kita kunci sukses ibadah. Kalau kita anak-anak kan sekarang lagi ujian madrasah nih. Ketika ujian madrasah, anak-anak pasti punya mulai dari bukan kunci soal tapi bank soal dan lain-lain. Bank soal yang ini UM tahun 2019
13, ini tahun berapa. Maka ada nggak buku atau mungkin bacaan atau website atau apapun yang mungkin panjenengan tahu untuk kita mengambil kunci-kunci Ramadan, atau mungkin dari jenengan kunci utama bulan Ramadan itu apa saja, Zat? Gitu, Zat. Fadhol, Zat. Baik, kunci bulan Ramadan khususnya untuk anak-anak atau untuk wali santri ini? Oh, untuk wali santri maupun oleh anak-anak. Nah, tentu kalau anak-anak, kalau posisinya di pesantren tentu sudah sangat kondusif ya, artinya banyak pengkondisian yang dilakukan oleh pesantren untuk memaksimalkan putra-putri Bapak Ibu, kan begitu, khususnya yang terkait dengan Al-Quran. Nah, ini menjadi masalah ketika nanti, ya belum tentu masalah ya, artinya kalau di rumah tentu dengan kesibukan orang tua ya, tidak bisa membersamai dalam jangka waktu yang lama terhadap putra-putrinya. Nah, ini menjadi satu permasalahan tersendiri yang tidak bisa disederhanakan. Nah, bagaimana dalam kondisi yang seperti itu? Sebenarnya banyak trik-triknya ya. Misalkan begini, kalau selama ini yang kami lakukan, seandainya anak itu bisa kita bawa ke kantor dalam kondisi-kondisi yang mungkin dalam tanda kutip tidak mengganggu begitu ya, sesungguhnya itu lebih terkondisikan, masih dalam pantauan Bapak Ibu. Kalau tidak mengganggu ya, misalkan ada tempat khusus yang dekat dengan kantor gitu yang lebih bisa kita kondisikan. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, maka di rumah kita beri tugas-tugas, misalnya tugas-tugas tilawah. Nanti kalau misalkan tidak bisa melaksanakan dengan baik, maka ada iqob, ada mu'aqobah. Nah, mu'aqobah ini termasuk salah satu dari yang dicontohkan oleh para sahabat zaman dahulu ya, ketika mereka kemudian kelupaan saking asyiknya di kebun begitu ya, maka begitu teringat sholat asarnya sudah ketinggalan jamaah, maka kebunnya kemudian sampai disedekahkan. Nah, seperti itu termasuk bagian dari mu'aqobah. Tapi ini kan ekstrim ya, Ustadz ya, termasuk ekstrim dalam artian itu dalam kondisi keimanan yang sudah tinggi. Nah, tentu dikondisikan sesuai dengan kemampuan anak. Anak itu ada yang ketika memang diberikan tugas tambahan, ada yang semangat gitu, ada yang juga malah semakin down, malah semakin balas dendam dan sebagainya. Nah, tentu ada trik-trik tersendiri, misalkan ditugasi silaturahim ke ustadz tertentu, atau diajak ke siapa ya yang kawan-kawan dari orang tuanya begitu ya, bisa bapak, bisa ibu, untuk kemudian hanya sekedar ya nanti diberi tausiah, atau hanya sekedar ikut saja. Ikut, nanti dikasih waktu, coba kasih waktu berapa menit bersama dengan kolega dari Bapak Ibu. Atau pernah ini kejadian betul ini, ada salah seorang kawan begitu ya, mungkin karena sudah terkondisikan sebelumnya di pesantren, begitu di kuliah agak sulit mencari ustadz begitu ya, itu akhirnya kemudian minta supaya kawan ustadz ini ya, minta kepada saya supaya anaknya itu setorannya ke saya. Jadi meskipun daring, jarak jauh itu ada yang seperti itu. Jadi ini sesungguhnya perlu waktu untuk berpikir sejenak. Sesungguhnya tidak sulit untuk kemudian kita melakukannya, hanya perlu kita kondisikan. Karena begitu Ramadan tidak begitu kita hargai dan itu kelihatan oleh anak-anak kita, maka anak-anak kita bisa lebih parah lagi nanti kondisinya, lebih tidak menghargai lagi. Jadi terkadang yang terpenting sesungguhnya adalah anak itu melihat bahwa kita itu sangat menghargai Ramadan. Itu sangat penting sekali, sesuatu yang kelihatan sederhana tetapi efeknya itu menghujam betul. Saya masih teringat ya karena ini memang ini pengalaman saja ya dalam
keseharian gitu. Dahulu orang tua kami itu membiasakan tilawah tadarusan bersama-sama setiap Ramadan. Meskipun itu setelah pulang dari pondok. Begitu pulang dari pondok, nanti antara habis maghrib sampai menjelang tarawih itu mesti harus tadarus bersama keluarga. Jadi meskipun bukan dari keluarga tarbiyah seperti yang di pesantren begitu ya, tetapi ternyata ada kebersamaan dalam rumah tangga, dan itu sangat teringat sekali, membekas sekali hingga sekarang. Ternyata orang tua itu begitu memperhatikan masalah tersebut di hadapan anak-anak. Saya kira itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi bisa dikatakan ini adalah pengkondisian, Ustaz ya? Pengkondisian. Ya berarti memang nanti insya Allah Bapak dan Ibu semuanya, terutama untuk kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 pun insya Allah akan tetap ada kegiatan selama bulan Ramadan, dan tidak ada santri Al-Hikmah yang diperbolehkan untuk pulang MTS maupun SMA sekali lagi, kecuali ia telah mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Jadi insya Allah aman 1 Ramadan untuk khatam Quran, aman. Jadi tinggal selanjutnya apakah di rumah nanti mau ditargetkan lebih atau tidak, itu tergantung dari pengkondisian yang ada di rumah gitu ya. Tapi tadi saya kepikiran, Zat, kalau pengkondisian di rumah mau dibawa ke kantor tadi, oke, kalau kantornya deket, jauh, luas, terus anaknya 1, 2, anaknya 5 kan kebetulan bergantian, gitu. Karena kebetulan di antara wali santri kita ada anaknya 5 sampai 7 bahkan 8, Zat. Oke. Selanjutnya, Zat, masih terkait Ramadan pastinya, sekaligus ini kita kan tarhib ya. Kunci sukses di bulan Ramadan tadi sudah ada pengkondisian. Nah, ketika nanti mungkin ini ya kayaknya lebih ke konten Ramadan, tapi nggak apa-apa. Apakah tanda-tanda bahwa kita itu siap untuk berada di bulan Ramadan, dan apakah tanda-tanda kalau kita berhasil nanti di bulan Ramadan? Itu kan karena kelihatan nanti ketika di bulan Ramadan orang ini belum siap. Kalau kita misalnya sebagai seorang pelatih ya, Zat, sebagai seorang pelatih kan kita udah tahu nih, oh ini pemain saya udah siap-siap, bahasanya di bangku cadangan, ya udah silahkan main. Bentuk keberhasilan adalah kemenangan atau minimal ya enggak kebobolan jauh-jauh amat lah kayak gawang kita. Kira-kira apa tanda kesiapan dan tanda kemenangan kita di bulan Ramadan, Zat? Ya baik, tanda kesiapan sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi itu ada gestur ya, ada ilmu gestur tubuh. Jadi tanpa melihat pembicaraan seseorang, kita sudah bisa melihat sesungguhnya orang itu sedang apa dan kondisinya seperti apa. Itu sebenarnya ada ilmu itu. Nah sebenarnya kesiapan ini pun juga untuk menghadapi Ramadan ini sesungguhnya bisa kita lihat di situ. Apakah kita betul-betul ya, termasuk salah satunya kita menikmati agenda acara seperti ini atau tidak begitu ya, atau kemudian ketika kita punya masjid musola berusaha untuk dibersihkan bareng-bareng atau tidak. Nah itu bisa dilihat sesungguhnya, bisa dilihat dari keseharian, karena tanpa ada kata-kata pun sesungguhnya bisa dilihat di situ. Apakah kita benar-benar siap atau belum untuk menghadapi Ramadan itu dari sisi fisik. Termasuk salah satunya adalah pengkondisian kita tilawah misalnya ya. Tilawah sudah mulai dikondisikan sekian juz begitu ya, sudah mulai direncanakan betul. Begitu nanti Ramadan itu sudah kita tidak dari awal kan begitu. Dulu kami di pesantren itu ada istilahnya ngaji Ramadan itu bukan kok dimulai dari 1 Ramadan, tidak, sudah dimulai sejak Sya'ban. Jadi ini bisa dimaknai persiapan sesungguhnya, tapi istilahnya adalah ngaji Ramadan. Nah ini salah satunya. Jadi banyak cara untuk bisa kita simpulkan sesungguhnya kita lebih siap atau belum siap untuk menghadapi Ramadan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kira-kira apa tandanya kita sukses Ramadan, begitu ya.
Jadi wallahu a'lam bishawab kan gitu. Tapi pada prinsipnya adalah tadi sudah kami sampaikan bahwa ada satu kebiasaan yang berubah. Tidak perlu melihat terlalu banyak. Kalau bicara visi itu, visi orang-orang hebat itu saat ini sudah terkadang tidak pakai cara-cara lama yang panjang gitu. Bahkan visi sebuah perusahaan yang terkenal naik gitu ya, itu kill Adidas gitu aja. Visinya hanya 2 kata, kill Adidas. Jadi bunuhlah Adidas, cuma gitu saja. Nah, jadi tidak usah panjang-panjang seringkali menyebabkan kita malah bingung, fokusnya terlalu panjang. Sudah kita mau berubah apa di apa gitu aja dalam bulan Ramadan ini. Kita pengen berubah, kalau kemarin belum bisa 1 juz, pokoknya setelah Ramadan ini selalu 1 juz sampai seterusnya. Misalnya itu kalau dalam tilawah ya. Atau misalkan anak saya biasanya tidak pernah saya sapa. Sederhana ini kan? Sederhana. Maka semenjak saat ini harus sering saya sapa. Minimal sekian pekan sekali, kalaupun di pondok juga harus saya agendakan untuk menelpon yang penting, yang berkualitas maksudnya. Menelpon itu ada ya cuma sekedar menelpon say hello, formalitas gitu ya. Ada menelpon yang berkualitas. Artinya berkualitas itu yang ditanyakan gimana, sudah dapat berapa juz begitu kan? Gimana sudah kalau diperintah Ustadz manut ndak? Nah itu berkualitas. Tidak malah ditanya makanannya enak ndak? Nah itu kan tidak berkualitas. Jadi itu ya meskipun bukan berarti pesantren kemudian tidak berusaha mengkondisikan itu, bukan berarti seperti itu. Tetapi seringkali ketika pengkondisian di pesantren itu sudah mulai bagus, sudah mulai tertata, seringkali itu dibuyarkan kembali oleh sebagian yang tidak sesuai dengan visi misi kita, begitu kan? Bisa dari lingkungan, dari temennya yang kadang interaksinya menyakitkan, begitu ya, atau bahkan dari orang tua itu sendiri, bisa jadi seperti itu. Begitu mungkin Ustaz. Berarti jawaban yang pertama tadi gestur, Ustaz. Kalau gestur saya kira-kira udah siap Ramadan belum ini. Mungkin bapak-bapak kalau KOMG kita nih nggak virtual kali kelihatan. Bapak udah siap? Ibu belum? Wallahu a'lam bishawab. Jadi gestur, lalu kedua fokus. Berarti ketika fokus Ramadan itu nggak terlalu banyak ya Ustaz ya. Kayak tadi kill Adidas, berarti maksudnya kan kadang kita ini terlalu, bukan maruk juga ya, terlalu obsesinya tinggi. Maksudnya saya harus menjadi seseorang yang soleh, yang rajin ke masjid, baca Quran ini, infak segini, itu terlalu muluk atau enggak Ustaz? Maksudnya ketika seperti itu, atau kita fokus hanya di misalnya tilawah seperti itu Ustaz? Oh iya, ini jangan disalahpahami seperti itu. Jangan disalahpahami seperti itu. Maksudnya begini, itu target pasca Ramadan. Jadi ini tanda kesuksesan pasca Ramadan kan begitu. Dan tanda kesuksesan pasca Ramadan itu jangan kemudian hanya sekedar yang penting kan nanti pasca Ramadan. Sekarang kan biasa-biasa enggak apa-apa. Tidak seperti itu, salah. Harus dimaksimalkan Ramadannya sehingga mujahadah itu menjadi karakter. Kesungguhan itu menjadi karakter. Ketika kesungguhan itu menjadi kebiasaan, maka nanti begitu pasca Ramadan membiasakan target yang tadi direncanakan begitu ya, misalkan target tilawah, target membersamai anak, target berinteraksi dengan istri, keluarga dan sebagainya begitu ya. Itu nanti menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa bermujahadah. Sudah terbiasa istilahnya kalau orang Jawa itu prihatin. Sudah terbiasa prihatin. Nah, kalau orang terbiasa prihatin itu tinggal ya menyesuaikan saja di lingkungan apa dan prihatinnya di bidang apa, kan begitu kira-kira. Nah, sehingga nanti mudah untuk dibiasakan. Tapi kalau Ramadan saja tidak maksimal, nah bagaimana mau memaksimalkan setelah itu, kan gitu. Nah, ada orang yang ya Ramadannya sukses dalam artian ibadahnya kenceng, ya itu secara umum begitu ya. Ibadahnya, sholat tarawihnya, sholat tahajudnya, tilawahnya dan sebagainya. Tetapi kemudian dia tidak mentarget bahwa kehidupannya itu harus berubah setelah Ramadan.
Seringkali begitu. Ini juga kurang pas. Jadi kurang pas. Artinya perubahan setelah Ramadan itu sangat penting sebagai indikasi pasca itu, ya, pasca Ramadan. Tapi yang menjadi kunci adalah biasanya perubahan pasca Ramadan itu bermula dari ibadah yang kencang pada bulan Ramadan. Sama persis dengan haji. Haji itu tanda-tandanya mabrur adalah setelah itu lebih baik atau tidak. Tapi bukan berarti ketika haji di sana leha-leha dan sering belanja terus, tidak. Jadi justru ketika haji di sana itu dimaksimalkan. Karena apa? Salah satu indikasi kuat bahwa nanti hajinya akan berubah dengan baik, menjadi karakternya jauh lebih baik daripada sebelumnya, itu salah satu indikasi utamanya justru adalah ketika haji itu bisa maksimal ibadahnya. Nah, seperti itu. Saya kira itu, Ustaz. Masya Allah. Afwan saatnya ini agak nguap berapa kali semalam kan kayak mulai semalam bareng virtual wali-wali santri yang lain latihan persiapan untuk Ramadan. Nah jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi tadi ada satu hal yang saya garis bawahi seperti menyapa ya tadi ya. Memang terkadang mungkin kita salah ya, mohon maaf gitu, tapi saya juga belum menjadi, maksudnya saya sudah jadi orang tua, tapi kan anak masih kecil, belum bisa ditanyakan gimana makanannya dan lain-lain. Tetapi memang terkadang mungkin kita ada yang kurang ditanyakan, mungkin menyapa ya. Mungkin nanti ketika anak-anak sudah pulang bisa dikondisikan untuk setiap ba'da maghrib wajib ngajinya harus bareng-bareng, minimal ya 3-4 halaman mungkin, baru nanti makan malam, seperti itu. Jadi melakukan pembiasaan dengan tujuan apa? Tujuannya adalah tema kita, yaitu sukses di bulan suci di tengah-tengah pandemi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustaz Mifdal. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan kali ini. Dan sekali lagi semoga kita disampaikan, karena ini ada 9 hari lagi, nggak tahu kita akan sampai atau enggak Zat ya. Insya Allah. Husnuzon, optimis. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah ini insya Allah pembagian rapot putra putri panjenengan baik dari MTS maupun dari pondok pesantren, insya Allah akan dikirim via Japri, via WA panjenengan semua sebagaimana yang telah kita laksanakan di beberapa bulan yang lalu. Oleh karena itu kami undur diri. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah Ustaz. Saya Mahmud Sulani, mohon maaf atas segala kesalahan sejak membersamai panjenengan sejak sore hari mengikuti mabit virtual. Lalu saya datang kembali untuk berada di POMG ini. Mohon maaf apabila ada kesilapan, gestur yang kurang pas, kurang menikmati, bukan kurang enjoy. Mungkin di depan dilihat ini kok ngapa gerak-gerak terus. Sebenarnya kenapa? Ya nggak kenapa-napa. Tapi biar lebih, memang gayanya seperti itu Ustaz. Jadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup POMG ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. MTS Terpadu Al Hikmah rapi. Oh, Ustaz ini belum diajarin nih. Gini Ustaz, rapi, mandiri, islami. Gitu Ustaz ya, nanti ngarah ke arah kamera ya. MTS Terpadu Al Hikmah rapi, mandiri, islami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat setiap saat. Allahu Akbar. Materi yang disampaikan oleh Ustadz Mifdal dan Ustadz Mahmud dalam kegiatan tadi luar biasa ya. Menjadi tambahan ilmu wawasan bagi kita bersama sebagai pegawai Yayasan Al Hikmah. Meskipun kita sudah lama di sini dan sering mendapatkan materi, tapi terkadang lupa dan kadang tidak menginspirasi. Jadi alhamdulillah tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Mifdal dan diskusi dengan Ustadz Mahmud tadi banyak menginspirasi aktivitas kita, sehingga
ada beberapa poin yang kita kadang tidak tahu, mohon maaf lupa begitu, dan tadi diingatkan oleh beliau tentang beberapa poin fikih tentang sunnah puasa, mohon maaf tentang fikih puasa, dan kemudian ada beberapa yang memang kewajiban yang harus kita jalankan di dalam bulan puasa, dan ada sunnah-sunnah yang harus kita jalankan juga. Dan ini menjadi bagian dari poin penting kita persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, Ustadz Mahmud dan Ustadz Mifdal, menjadikan tambahan penguat keimanan kita sehingga kita siap untuk memasuki bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari tim BPI Pegawai, sekaligus dari panitia menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadzah, pegawai Yayasan Al-Hikmah. Semoga sore hari ini barokah dan selamat nanti sore, nanti malam, mohon maaf, sudah memasuki bulan suci Ramadan, karena insya Allah besok pagi kita sudah puasa. Semoga nanti tarawih kita, ibadah wajib jamaah kita, kemudian puasa kita, sahur kita, buka puasa kita, tilawah kita, kemudian qiyamul lail kita, duha kita, dan kajian-kajian atau ibadah yang lain, Allah memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa menjalani, dan Allah menerima setiap amal ibadah kita. Demikian, mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes IT Al-Hikmah, hidup mulia bersama Al-Quran.